Jadi saat itu saya sempat bangkrut, kemudian saya pengen bangkit lagi. Pikiran pertama yang muncul dari pikiran saya, itu saya berpikir ini saya harus minjem uang. Kalau nggak orang tua, saudara, atau mungkin teman. Yang terpikirnya oleh saya telepon orang tua. Halo Pak, saya bangkrut. Bisa nggak Pak, saya pinjam uang. Cuma 10 juta aja, saya bilang begitu. Tahu nggak kira-kira apa jawaban bapak saya, orang tua saya? Coba, apa kira-kira? Orang tua saya saat itu ya kalau kaya banget enggak, tapi ya cukupan lah gitu. Saya cuma minjem 10 juta untuk mengawali modal pertama saya untuk bisa bangkit seperti sekarang ini. Ada yang bisa menebak jawaban mereka apa? Jawaban orang tua saya? Apa kira-kira? Dikasih nggak kira-kira? Enggak. Orang tua saya menjawab seperti ini. Saya nggak akan ngasih kamu pinjaman. Kamu dari SD sampai S1 kedokteran, itu uang siapa? Bayangin, orang tua saya adalah salah satu pelecut semangat saya. Sekalipun dia pernah marahin saya, katakanlah sedikit kasar kata-katanya kepada saya, tapi sampai sekarang saya jadikan sebagai kata-kata mutiara yang luar biasa, benar-benar sebagai pelecut saya, menjadikan saya bisa seperti sekarang ini. Kalau Bapak bantu kamu terus, kamu gak bakal bisa jadi orang. Kamu gak bakal mandiri. Kamu sudah lulus kedokteran. Dari SD sampai kuliah, Bapak udah biayai kamu. Silakan mikir sendiri, kata orang tua saya. Bayangin, coba. Ya, saya tahu adik-adik mungkin, wah saya belum bisa merasakan Pak. Ya katakanlah, adik-adik mungkin waktu mau berangkat sekolah minta uang saku nggak dikasih. Rasanya seperti apa? Yang mungkin sebelumnya ya kalau cuma 1.000 sampai 5.000 mungkin minta pernah dikasih, terus tiba-tiba menjadi nggak dikasih, kira-kira bayangan seperti itu deh, rasanya seperti itu. Nah, setelah itu saya langsung berpikir, ya sudah, berarti Bapak nggak mau minjemin ya? Oke Pak, makasih Pak. Jujur setelah telepon saya matikan, saya sedih. Dan ada yang tahu, di 2012 saat saya bangkrut, saya sudah punya putra 2. Yang paling kecil itu umurnya baru sekitar 6 bulan. Bayangkan itu. Baru 6 bulan kurang lebih. Yang kedua, udah bangkrut, gak punya apa-apa, terus orang tua dipinjemin modal gak dikasih, terus gimana kira-kira? Kalau adik-adik yang mengalami, apa yang mau dilakukan kira-kira? Ada yang bisa bayangkan? Punya anak 2, yang kedua masih kecil, gak punya apa-apa, semua barang udah saya jual. Kira-kira apa? Yang paling enak apa? Bunuh diri. Gitu ya kira-kira ya? Hah? Itu adalah pilihan yang sangat tidak bijak. Nah, disinilah adik-adik, makanya saya akan sharingkan kepada adik-adik ya. Saya akan buka pikiran adik-adik semua bahwa untuk menjadi sukses seperti sekarang hari ini tidak melulu harus punya modal. Ingat ya, tidak melulu harus punya modal. Termasuk adik-adik, untuk bisa sukses menggapai cita-cita nantinya akhirnya kuliah, akhirnya bisa lanjut ke SMA, itu tidak melulu harus backgroundnya orang tuanya kaya raya.